Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke video kedua ya. Kita akan belajar macam-macam gaya. Yang pertama adalah gaya berat. Ya. Gaya berat itu apa? Gaya berat adalah gaya tarik yang diberikan bumi kepada benda. Besar gaya berat, gaya berat itu arahnya selalu menuju pusat bumi. Berarti kita gambar langsung ke bawah saja. Ya, tata caranya bagaimana? Oke. Kalau untuk menggambarkan gaya berat, itu dimulai dari pusat massa. Pusat massa itu di mana? Di sini, di tengah-tengah. Kalau sudah, kita gambarkan gayanya langsung ke bawah. Nah, ini namanya gaya berat. W. Oke ya. Kemudian, jika misalkan bendanya itu berada pada bidang miring, ya, terus gaya beratnya bagaimana? Gampang. Yang pertama, dimulai dari pusat massa di sini, kemudian kita langsung arahkan ke bawah. Nah, sini. Nah, ini adalah gaya beratnya. Gampang ya. Oke. Kemudian, misalkan bendanya menggantung. Ya, gampang. Dimulai dari pusat massa, kita gambarkan ke bawah. Ini adalah gaya berat. Jadi gaya berat itu disimbolkan dengan huruf W kecil. Ya. Disimbolkan dengan huruf W kecil. Lalu bagaimana untuk mencari gaya berat? Secara matematis begini ya. Secara matematis gaya berat dituliskan W sama dengan massa dikalikan dengan percepatan gravitasi. Oke ya, W-nya itu adalah gaya berat. Satuannya itu adalah Newton. M-nya adalah massa. Satuannya adalah kilogram. G-nya adalah percepatan gravitasi. Satuannya meter per sekon kuadrat. Biasanya nanti untuk nilai G-nya itu sudah ditentukan. Besarnya itu kalau tidak 9,8, biasanya dibulatkan menjadi 10 meter per sekon kuadrat. Oke, saya. Jadi ini gaya berat mudah, gaya yang menuju ke bawah, arahnya menuju ke bawah, ya. Karena pengaruh dari gaya gravitasi bumi. Oke, persamaannya W sama dengan M kali G. W-nya adalah gaya berat, satuannya Newton, M-nya adalah massa, satuannya kilogram, G itu adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. Oke ya, nilainya 9,8 atau 10 meter per sekon kuadrat. Oke, selanjutnya adalah gaya normal. Gaya normal sendiri itu gaya yang arahnya tegak lurus bidang. Maksudnya bidang apa ini? Bidang alas. Oke ya, alas. Nih, kasus pertama alasnya berada pada bidang horizontal. Oke ya, sumbu X ini kan, ini sumbu X. Nah, terus untuk menggambarkan gaya normal bagaimana? Oke. Awalnya di sini, di titik pertemuan antara benda sama bidang alas. Kemudian setelah itu kita tarik biar tegak lurus dengan bidang. Oke, seperti ini. Dituliskan dengan huruf N besar, ya. Nih, antara bidang alas dengan arah gaya normal kan tegak lurus, ya. Membentuk sudut 90 derajat. Oke ya. Nah, terus untuk misalkan bendanya berada pada bidang miring itu bagaimana? Ya gampang, ya. Yang penting tegak lurus dengan bidang alas. Dimulai dari sini, oke, dari pertemuan antara benda sama bidang alas, kita tarik biar tegak lurus. Ini kan tegak lurus kan? Nah, inilah gaya normalnya. Ya. Ini membentuk sudut 90 derajat. Kalau bidangnya atau bendanya, kalau benda sama bidang itu vertikal nih,
Misalkan kalian itu menghapus papan tulisan di papan tulis. Ini penghapusnya, ini papan tulisnya. Otomatis kan bendanya itu berada pada bidang vertikal kan. Gaya normalnya bagaimana? Gampang, dimulai dari sini, pertemuan antara benda sama bidang, kita tarik biar tegak lurus. Nah, disinilah gaya normalnya. Oke, saya kira gampang ya itu ya. Selanjutnya adalah gaya gesek. Gaya gesek terjadi ketika dua buah permukaan benda saling bergesekan. Ya, jadi jika ada dua buah benda saling bergesekan, itu akan terjadi yang namanya gaya gesek. Arahnya itu berlawanan dengan arah gerak benda. Oke ya, berlawanan dengan arah gerak benda. Oke, contohnya ini. Misalkan ada sebuah benda berada pada bidang alas yang kasar. Oke ya. Jika bendanya kita tarik ke arah kanan, ya kan, ditarik dengan gaya ke arah kanan, otomatis bendanya akan condong bergerak ke kanan. Nah, terus gaya geseknya di mana? Di sini. Di pertemuan antara alas benda dengan bidang, arahnya ke kiri. Di sini nih. Nah, ini ada yang namanya gaya gesek, disimbolkan dengan huruf F kecil saja. Oke ya. Kalau misalkan gayanya atau bendanya condong bergerak ke arah kiri, berarti gaya geseknya arahnya ke kanan. Intinya itu berlawanan dengan arah gerak benda. Nah, terus kalau misalkan bendanya berupa lingkaran, contohnya adalah roda, gitu ya. Contohnya roda. Misalkan roda ini bergerak ke kanan. Misalkan kamu lihat di sini, otomatis dia ke sini kan? Nah, putar nih, berputar ke sana. Nah, disinilah terjadi yang namanya gaya gesek. Arahnya kemana? Ke kiri atau ke kanan? Lihat, di sini rodanya itu bergerak ke arah kiri. Meskipun rodanya itu ke kanan kan, bergeraknya kan. Tetapi di pertemuan antara benda sama alasnya, di sini permukaan benda sama alas, itu ke kiri, otomatis gaya geseknya arahnya ke kanan. Di sini. Di sini ada gaya gesek. Oke ya. Nah, gaya gesek sendiri itu ada dua macam, ada dua kondisi. Kondisinya diam dan kondisinya bergerak. Oke. Jika kondisinya diam, besarnya gaya gesek itu F sama dengan nu koefisien gesek statis, pakainya statis. Statis dikalikan dengan gaya normal. Untuk bendanya bergerak, maka gaya geseknya sama dengan nu dikalikan dengan gaya normal. Ya, ini nu-nya nu kinetis. Kinetis dikalikan dengan gaya normal. Seperti itu. Jadi, ketika bendanya diam, pasti tidak bergerak nih, maka besarnya gaya geseknya, koefisien gesek statis dikalikan dengan gaya normal. Kalau bendanya bergerak, maka besarnya gaya gesek, koefisien gesek kinetis dikalikan dengan gaya normal. Oke ya, keterangannya di sini. F itu adalah gaya gesek. Satuannya Newton. Nu itu apa? Nu itu adalah koefisien gesek. Bisa statis, bisa kinetis. Jika bendanya diam, pakainya nu statis. Kalau bendanya bergerak, nu kinetis. Oke, N itu apa? Gaya normal.
Oke, seperti itu. Kalau kurang jelas, silakan kalian baca di LKS. Selanjutnya, gaya sentripetal. Gaya sentripetal merupakan gaya yang arahnya menuju pusat lingkaran. Percepatan yang terjadi dinamakan percepatan sentripetal, arahnya juga searah gaya sentripetal. Berarti kemana? Menuju pusat lingkaran. Contohnya begini, ada sebuah benda, ya, kemudian kamu lilitkan dengan tali. Setelah itu kamu putar-putarkan, otomatis bendanya akan bergerak, kan, melingkar. Jadi lintasannya berupa lingkaran. Nah, gaya sentripetalnya kemana arahnya? Ini, menuju pusat lingkaran. Nah, ketika benda bergerak, otomatis dia punya yang namanya kecepatan, ya kan? V. Jadi kecepatan benda, kecepatan linear benda sama gaya sentripetal itu membentuk sudut 90 derajat atau tegak lurus. Arahnya percepatan sentripetal kemana? Ya sama, menuju ke pusat lingkaran. Kalau percepatan linearnya, arahnya searah dengan kecepatan linear. Nah, besarnya gaya sentripetal sama dengan massa dikalikan dengan kecepatan kuadrat per R. R ini apa? R ini adalah jari-jari lingkaran. Tahu ya jari-jari lingkaran ya? Oke. Oke, saya kasih keterangan di sini dulu. Fs adalah gaya sentripetal satuannya Newton ya ini. M-nya itu adalah massa, satuannya kilogram. Ini satuannya Newton. Jadi kalau gaya itu satuannya Newton semua. V ini adalah kecepatan, pakainya V kecil ya. Kecepatan linear, satuannya meter per sekon. R-nya ini adalah jari-jari lingkaran, satuannya meter. Oke, kalau sudah kita next. Nah, contohnya tadi ketika bendanya dililitkan dengan tali kemudian kamu putar-putarkan, maka dia berada di atas dulu, kemudian ke sini berputar ke samping kiri, kemudian menuju ke bawah, kemudian ke samping kanan, dan terus semuanya seperti ini. Maka saya garis bawah ya, secara garis besar bahwa posisi benda itu ada 4, 1, 2, 3, 4. Posisi 1 itu di atas, posisi 2 itu di samping kiri, posisi 3 di bawah, posisi 4 itu di samping kanan. Nah, terus untuk menggambarkan gayanya bagaimana? Oke, yang paling gampang dulu. Benda itu punya gaya apa? Otomatis gaya berat. Kenapa? Karena dia punya massa. Tapi di sini ada V. Oke ya, arahnya langsung ke bawah. Di posisi 2 juga sama. Ada gaya berat, arahnya kemana? Oh, maaf. Sebentar. Arahnya juga ke bawah. Nah, ini juga ada gaya berat, arahnya ke bawah. Ya, di posisi 4 juga ada gaya berat, arahnya ke bawah. Oke. Ini ada W. Ini ada W. Ini ada W. Oke ya. Nah, kemudian kamu lihat di sini, benda itu dililitkan dengan tali kan. Biar talinya itu agar bendanya itu tidak terlontar, otomatis benda ini ada gaya tarik tali. Nah, simbolkan dengan huruf T. Menuju pusat lingkaran juga. Tetapi ketika di posisi 2, gaya tarik talinya kemana? Di sini. Nah, itu kan. Ketika di posisi ketiga, gaya tariknya kemana? Di sana juga. Di posisi 4, nah, seperti itu. Oke ya. Setelah itu kita gambarkan nih, gaya-gaya di posisi 1, 2, 3, dan 4. Oke, ketika di posisi 1, sebentar. Warna
posisi 1 di atas. Kalian kan sudah tahu yang namanya gaya sentripetal adalah gaya yang menuju pusat lingkaran. Nah, di sini gaya sentripetalnya bagaimana? Oke, jika W dan T, ya, sebentar saya tulis di sini. Jika W dan T menuju pusat, nilainya positif. Jika W, sebentar, ini bukan dan ya, ini atau. W atau T keluar pusat lingkaran, nilainya adalah negatif. Oke, biar kalian tidak bingung. Oke, gaya sentripetalnya itu di posisi 1 karena W dan T itu menuju pusat lingkaran semua, maka nilainya adalah positif. Maka gaya sentripetalnya adalah W plus T. Oke ya. Terus kalau kita mau mencari tegangan talinya bagaimana, atau kita mencari T-nya, berarti T ini kita pindah ke ruas kiri, Fs-nya pindah ke ruas kanan. Maka di sini minus T sama dengan W minus Fs. Oke ya. Nah, biar cantik bagaimana? Ini tidak boleh ada min, maka dikalikan dengan min akan menjadi plus, jadi T sama dengan ini Fs-nya jadi positif, W-nya jadi min. Nah, sekarang gampang, cantik ini. T sama dengan Fs-nya tadi M V kuadrat per R minus, nah W ini kita ganti menjadi M kali G. Seperti itu ya. Sekarang, jika T-nya itu sama dengan 0, maka berapa? Bukan? Ya, otomatis ini 0 sama dengan mv kuadrat per R minus M kali G. Kita mau mencari besarnya kecepatan. Maka di sini kita pindah di sini. mv kuadrat pindah ke ruas kiri. mv kuadrat per R ya sama dengan mg. Ada yang bisa dicoret? Ada, M sama M. Maka besarnya V sama dengan ini pindah ke ruas kanan R-nya ya. Yang awalnya berubah pembagian jadi perkalian. Jadi G sama R. Ini kuadrat ya. Maka besarnya V sama dengan akar G R. Oh, ternyata besarnya kecepatan di posisi 1 itu sama dengan akar percepatan gravitasi dikalikan dengan jari-jari. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian di posisi 2 bagaimana? Oke, saya hapus dulu ini. Saya hapus ini ya. Posisi 3 di dasar. Posisi 3 ya. Oke, gaya sentripetalnya bagaimana? Fs sama dengan ya, yang menuju pusat itu nilainya positif, yang berlawanan nilainya negatif, maka minus W. Jadi seperti itu. Nah, maka tegangan talinya itu sama dengan gaya sentripetal dikurangi dengan gaya berat. Oke, jadi seperti itu ya. Udah ya.
Dan untuk yang di tepi lintasan, posisi 2 dan 4, 2 dan 4, maka besarnya gaya sentripetal Fs sama dengan besarnya gaya tegangan tali. Kok bisa, Pak? Karena T sama W arahnya tegak lurus, ya kan? Jadi yang dipakai hanya T-nya saja, gaya tegangan talinya saja. Jadi besarnya gaya tegangan tali otomatis mv kuadrat per R, karena ini adalah gaya sentripetalnya. Oke, mudah-mudahan paham. Kalau tidak, silakan dilihat ulang ya. Next, sekarang ayunan kronis. Kalau ayunan kronis, di tangan kamu di sini. Ya, jadi tangan kamu di sini, dan ini ada benda diikatkan dengan tali, kemudian kamu putar-putarkan sehingga membentuk sebuah lingkaran horizontal. Terus bagaimana ini gayanya? Oke, di sini ada gaya tegangan tali, biar warna merah. Di sini ada T. Nah, ternyata T ini membentuk sudut, ya kan? Di sini juga ada gaya tegangan tali, gaya sentripetalnya, karena yang namanya gaya sentripetal itu selalu menuju pusat. Pusat lingkarannya mana? Ini kan? Ini ada gaya sentripetal. Itu. Oke, setelah itu, nah, kita konversikan nih gaya tegangan talinya. Set. Ya. Ada ini. Sini ada T. Oh, duduk. Sorry. Ini ada T. Ini juga ada T. Nah, ini sudut ini akan sama dengan yang ini. Oke ya. Maka TY itu nilainya adalah T cos theta karena dekat dengan sudut. Kalau Tx-nya itu sama dengan T kalikan sin theta. Jadi seperti itu. Jadi besarnya gaya sentripetal berapa? Oke, yang namanya gaya sentripetal itu gaya yang menuju pusat kan, di sini kan. Nah, yang menuju pusat ini arahnya mana nih? Ini kan. Jadi akan sebanding dengan Tx. Jadi besarnya gaya sentripetal itu akan sama dengan Tx. Dan Tx besarnya adalah T sin theta. Ya, seperti itu. Oke, silakan kalian pelajari lagi di LKS, kemudian nanti tugasnya menyusul. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.